Masyarakat makin resah dengan kian mewabahnya virus flu burung. Virus yang disebarkan lewat unggas dan sejenisnya itu telah merenggut korban jiwa. Kebanyakan penderita telat mengenali gejala flu burung. Tahu-tahu ketika masuk rumah sakit, kondisinya sudah parah. Nah, agar masyarakat tahu tentang cara pencegahannya, pemerintah melibatkan para artis untuk mensosialisasikan pencegahan virus flu burung. Yeni Rahman dan Christine Hakim dipandang sebagai artis. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, tinggal ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Christine Hakim dan Yeni Rahman menggalang kepedulian untuk menangkal virus flu burung. Joki Fernando kewalahan membendung Amara Della Puspita. Olivia Zalianti mencari cowok berdarah Cina. Grup band Samson, band anyar yang siap berkibar. Di ulang tahunnya yang ke-10, kepribadian Dea Imu telah banyak berubah. Marissa Haq, Soraya Haq, dan Syahnas Haq punya satu selera soal cowok. Pemirsa, virus flu burung sudah merenggut nyawa para penderitanya. Bukan tidak mungkin jika penanggulannya tidak merata, virus yang disebarkan lewat unggas ini akan terus mewabah hingga pada akhirnya makin banyak korban yang berjatuhan. Pemerintah merangkul para artis senior seperti Yeni Rahman dan Christine Hakim untuk ikut terlibat dalam sosialisasi pencegahan virus tersebut. Selanjutnya, mereka akan mengajak masyarakat untuk ikut peduli mencegah perkembangan virus flu burung. Supaya lebih mengenal bahaya virus flu burung, sebaiknya langsung saja kita saksikan beritanya. Masyarakat makin resah dengan kian mewabahnya virus flu burung. Virus yang disebarkan lewat unggas dan sejenisnya itu telah merenggut korban jiwa. Kebanyakan penderita telat mengenali gejala flu burung. Tahu-tahu ketika masuk rumah sakit, kondisinya sudah parah. Nah, agar masyarakat tahu tentang cara pencegahannya, pemerintah melibatkan para artis untuk mensosialisasikan pencegahan virus flu burung. Yeni Rahman dan Christine Hakim dipandang sebagai artis yang sudah populer di masyarakat. Keikutsertaan mereka sangat dibutuhkan supaya informasi seputar virus flu burung mudah diterima oleh masyarakat. Kita juga senang sekali berkesempatan beraudiensi dengan Ibu Menteri Kesehatan, yang mana masalah wabah flu burung ini memang bukan cuma sekedar menjadi urusannya pemerintah, tetapi menjadi urusan kita semua. Kita kan tidak ingin kehilangan saudara kita satu persatu, dan bahkan jumlahnya sekarang cukup tinggi ya. Yang terfikir oleh saya adalah, wah ini masyarakat terutama di pedesaan, di daerah-daerah terpencil yang memang mereka sudah menghadapi problem hidup sehari-hari ini berat, akan menjadi tambah berat lagi gitu loh. Nah untuk itulah mungkin ya, memang ini harus ada kerjasama semua pihak. Pemerintah berupaya keras memberantas penyebaran virus mematikan itu. Sebagai pengemban misi, Yeni Rahman dan Christine Hakim meminta masyarakat ikut peduli. Selain memusnahkan burung, unggas, atau ayam yang terinfeksi virus, dua aktris senior ini meminta masyarakat agar cepat mengidentifikasi gejala-gejala pengidap flu burung. Flu burung menyerupai flu biasa, tapi khusus flu burung disertai sesak nafas. Sebagai pecinta burung, Yeni Rahman dan Christine Hakim punya pengalaman tentang burung-burung peliharaan mereka. Sangat, saya itu pencinta burung. Saya pengagum burung, dan saya sangat sayang sekali sama burung karena saya suka terutama burung-burung yang bukan bisa bicara, tapi burung yang punya suaranya cantik, bagus, melengking gitu ya. Nah, karena ada salah satu burung saya mati, terus
ya dengan berat hati, dengan rasa sedih saya harus lepas burung-burung itu. Tetapi disinilah hikmahnya bahwa mereka juga harus hidup merdeka. Jadi saya sekarang ini ya cuman rindu aja, kepengen dengar suara-suara burung ya. Saya beli kaset aja udah. Ya, saya senang burung, yang kerja di rumah saya juga senang burung. Gitu ya. Jadi saya cuma wanti-wanti, oke, saya bilang gitu ya. Kamu piara burung, kamu punya anak kecil. Jadi yang kerja di rumah saya anaknya 2 tinggal di rumah saya, 1 masih bayi gitu ya, baru 1 tahun, belum 1 tahun lagi ya. Saya bilang ini risiko nomor 1, saya bilang ke anak kamu kalau sampai kamu tidak hati-hati untuk memperhatikan ataupun menjaga tuh gitu ya. Jadi kebetulan saya dikasih sama teman ada vaksin untuk itu. Jadi kita ya saya berusahalah untuk menjaga lingkungan. Kalau kita atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau masyarakat yang lebih luas lagi mengalami satu gejala batuk-batuk, sesak napas atau suhu yang terlalu tinggi, segera aja ke dokter gitu atau segera juga bisa ke puskesmas ya. Karena itu juga gejala-gejala yang bisa juga ke arah sana. Virus flu burung sudah menjangkiti ke seluruh dunia. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mulai sekarang peka terhadap lingkungan masing-masing. Agar nantinya negara kita bersih dari virus flu burung. Saya belum melakukan apa dalam hal ini, mungkin saya hanya tetap secara moral memberikan dukungan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk pemerintah tidak sendirian. Itu penting ya, karena itu bukan buat pemerintah juga, justru buat kita kok gitu loh ya. Dalam hal ini kan saya juga nggak dibayar sama pemerintah, no. Tapi karena memang ini ya harus ada kesadaran itu. Semakin banyak masyarakat yang peduli, virus flu burung dipastikan akan hengkang dari tanah air. Pemirsa, gara-gara emosi yang kelewat memuncak, Della Puspita sempat minta cerai. Namun karena kesabaran sang suami, Joki Fernando, amarah Della berhasil diredam. Della memang memiliki tabiat yang kurang baik, yaitu mudah naik darah. Kebiasaannya itu sedikit banyak berkurang sejak kelahiran putra pertama mereka. Namun yang namanya sifat bawaan, Della masih saja sukar menjinakkan emosinya. Kalau sudah demikian, bagaimana Della dan Joki mendinginkan suasana? Langsung saja kita saksikan liputannya. Della Puspita beruntung punya suami sesabar Joki Fernando. Tahun lalu rumah tangga Della dan Joki sempat limbung gara-gara Della kelewat emosi hingga kelepasan kata-kata cerai. Untungnya Joki cepat meredam amarah Della. Watak Della yang temperamental hingga lupa kontrol omongan dapat disiram dengan kesabaran Joki. Itulah yang namanya saling melengkapi. Namun sifat pemarah Della sedikit berkurang sejak kelahiran anak pertama mereka, Don Aubrey Daisuke. Justru pada saat kita kena masalah, begitu ngeliat si kecil semuanya kayaknya, kayaknya beban tuh hilang, kayaknya kayak gimana ya, kayak kita ngerasa nggak ada masalah aja gitu, nggak tahu ini mungkin keajaiban Allah juga gitu ya. Anak itu penghilang dahaga, penghilang stres tuh emang bener banget gitu. Pada saat kita di luar stres segala macam, aduh udah kayaknya udah mau gila gini. Tapi begitu nyampe rumah lihat anak ngeliatin kita gitu kayaknya aku nggak gila. Gitu. Kalau dulu kan setiap berantem itu pasti ya ada kata cerai, tapi sekarang ya berkurang lah walaupun cuma 1% gitu. 1%. Masih ada ya. 1% Jok. Kalau dalam rumah tangga sih biasa lah berantem biasa. Kalau masih tetap masih gitu, tapi ya dengan adanya anak itu kan harusnya ya nggak seperti yang kayak kemarin ya. Jika emosi siap meledak, Della langsung teringat putranya yang saat ini berusia 4 bulan ini. Praktis, kata-kata cerai sedikit bisa direm. Namun tetap saja, hingga sekarang Della masih sering uring-uringan. Ujung-ujungnya, Joki pun kewalahan. Bahkan keduanya pernah mengalami jalan buntu hingga akhirnya berencana berkonsultasi ke psikiater. Meski demikian, mereka berusaha menyelesaikan konflik yang muncul. Di antaranya dengan memberi batasan-batasan, mereka seolah sepaham. Jika ada orang ketiga dalam rumah tangga, maka tak segan-segan kata cerai yang awalnya hanya sesumbar berujung kenyataan.
Kalau dulu kan prinsipnya apa aja yang bikin saya kesel saya pengen bercerai gitu kan. Tapi kalau sekarang prinsipnya mungkin kalau berhubungan dengan harga diri, tapi harga diri kan itu kan luas kan ya, segmennya luas gitu. Pokoknya apapun yang dia lakukan aku berusaha untuk memaafkan asal nggak menyangkut harga diri seperti dia bermain perempuan, seperti dia PTM-an, seperti dia mengumbar masalah keluarga ke orang lain. Kalau saya sih apapun dia selingkuh atau dia ngapain pun saya sih nggak bakal ceraikan.